Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik Ibu, isi absensi dulu ya. Ya Bu. Siti Nurhaliza. Ada Bu. Putri. Ada Bu. Hani Sabibatul. Ada Bu. Aslamia. Ada Bu. Sakit. Baiklah. Baiklah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Tolong kepada Siti Nurhaliza pimpin jadi dirijennya. Anak-anak itu silakan berdiri. Maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. 2, 3. Garda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, saya berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan Liza duduk kembali. Anak-anak ibu sudah duduk kembali. Baiklah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama dengan kegiatan membaca teks tentang pengaruh lingkungan terhadap mata pelajaran berjudul siswa mengetahui jenis pekerjaan penduduk berdasarkan tempat tinggal. Yang kedua, dengan kegiatan berdiskusi tentang pengaruh lingkungan terhadap mata pencaharian, siswa dapat menjelaskan pengaruh lingkungan terhadap jenis pekerjaan dan perbedaan jenis pekerjaan di setiap daerah. Yang ketiga, dengan kegiatan mengamati keadaan alam lingkungan tempat tinggalnya, siswa dapat menjelaskan hubungan keadaan alam dengan mata pencaharian penduduk di lingkungan tempat tinggalnya. Yang keempat, dengan kegiatan membaca teks cerita fiksi, siswa dapat menjelaskan pengertian dan peranan tokoh
menjelaskan jenis pekerjaan penduduk berdasarkan tempat tinggal. Penduduk Indonesia tinggal di tempat yang berbeda-beda. Misalnya di perkotaan atau pedesaan. Setiap tempat tinggal tersebut memiliki lingkungan dan sumber daya yang berbeda-beda. Hal itu mempengaruhi jenis pekerjaan penduduk yang tinggal di lingkungan tersebut. Jadi, jenis pekerjaan suatu penduduk dipengaruhi oleh lingkungan dan sumber daya dari lingkungan tersebut. Jenis pekerjaan di perkotaan. Mari kita lihat ciri-ciri perkotaan terlebih dahulu. Ciri-cirinya adalah jumlah penduduk yang padat, banyak dibangunnya kawasan perkantoran. Dari sisi perkotaan, dapat kita ambil contoh jenis pekerjaan yang terdapat di kawasan perkantoran. Misalnya pegawai kantor dan petugas keamanan. Jenis pekerjaan di pedesaan. Kita lihat terlebih dahulu ciri-ciri pedesaan. Cirinya, sumber daya alam masih melimpah, memiliki lingkungan yang asli. Penduduknya memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Dari ciri-ciri tersebut, dapat kita ambil contoh jenis pekerjaan yang terdapat di pedesaan. Contoh jenis pekerjaan yang terdapat di pedesaan di dataran tinggi. Contohnya petani dan peternak. Contoh pekerjaan yang terdapat di pedesaan di daerah pantai. Contohnya adalah nelayan. Itu adalah jenis pekerjaan yang terdapat di perkotaan dan pedesaan. Sudah disimak video tadi? Sudah, Bu. Dalam video tersebut menjelaskan tentang apa? Ada tahu? Tentang pekerjaan. Ya, dalam video tersebut menjelaskan pekerjaan yang ada di daratan tinggi, daratan rendah kita. Nah, anak-anak coba buka buku halaman 23. Di sana ada pertanyaan dan kalian bisa mengerjakannya untuk beri waktu. Ya, Bu. Silakan kerjakan dulu. Baiklah, anak-anak sudah siap mengerjakannya? Siap, Bu. Siap, Bu. Baiklah, kita bahas bersama-sama ya. Pertanyaan pertama, tolong Liza jawab. Apa Ya, Bu. pertanyaannya? Mengapa makhluk daerah penduduk berbeda sesuai lingkungan hidupnya, Bu? Karena lingkungan dan alamnya berbeda, penduduk akan memanfaatkan kekayaannya sesuai dengan wilayahnya. Terus, Bu, Ya, nomor dua, Liza. mengapa penduduk di desa dan kota memiliki mata pencaharian yang berbeda? Karena keadaan alam di suatu tempat mempengaruhi mata pencaharian penduduk. Contohnya ada yang mau menjawab? Di desa, Bu, Sebagai apa? petani. Benar. Terus apa lagi? Di kota pedagang, Bu. Ya, benar. Ya, nomor 3 selanjutnya, Putri. Apa perbedaan petani di daerah dataran rendah dan petani di daerah dataran tinggi? Perbedaannya yaitu kalau di daerah dataran rendah menanam tanaman hasil
adanya toko,